Pak Dino punya calon wapres selain Gibran. Sah-sah saja. Sama juga sahnya dengan orang yang mendukung Gibran untuk 2 periode menjadi calon wakil presiden gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Opini Anak Negeri, channel edukasi yang mencerdaskan masyarakat sesuai fakta dan bukan berita hoax. Teman-teman, setiap pemimpin itu tidak lepas dari kritikannya, termasuk wakil presiden Mas Gibran. Namun penilaian terhadap kinerja seorang wakil presiden sebaiknya itu ya harus didasarkan pada fakta, program kerja, dan hasil yang telah dilakukan, bukan hanya persepsi atau opini yang berkembang di media sosial. Jadi sebagai wakil presiden itu Mas Wapres yang berasal dari generasi muda itu membawa pendekatan yang berbeda dalam pemerintahan. Kehadiran Mas Wapres itu mencerminkan semangat regenerasi kepemimpinan nasional, sekaligus membuka ruang bagi gagasan-gagasan baru yang lebih dekat dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan generasi masa kini. Namun ada utusan dari partai sebelah yang tidak sabar gitu. Junjungannya tuh pengen banget besok itu mau menggantikan Mas Wapres. Ya itu sih boleh-boleh saja, tapi politik semacam itu kan tidak bagus ya. Harusnya itu dalam menjalankan visi dan misi itu harus ada adu gagasan atau ide untuk kemajuan bangsa, bukan malah menyerang-nyerang, mengkritik secara pribadi. Mestinya seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat video utusan partai sebelah yang tidak sabar junjungannya pengen jadi wakil presiden. Mari kita lihat. Yang uniknya satu menurut saya di sini, yang uniknya adalah terkesan kemudian nggak bisa nih Gibran, nggak akan bisa begini, tapi tetap dikasih saran gitu loh. Dino menyampaikan video itu dengan sangat serius dan panjang, berarti punya calon selain Gibran. Nah, Mas Gibran. Bukan selain, punya calon lain dan itu bukan Mas Gibran. Bisa saja nanti muncul political scientist yang lain yang berikan justifikasi kenapa pentingnya Gibran jadi wakil presiden 2 periode. Sama sahnya gitu. Saya Dino Patijalal. Belakangan ini kita banyak melihat adanya gerakan Gibran Wapres 2 periode yang dibungkus dan diperhalus dalam konsep Prabowo Gibran 2 periode. Gerakan ini yang tentunya melibatkan komando, perencanaan, pendanaan, mobilisasi, dan timetable bukan berasal dari Hambalang, tapi jelas berasal dari Solo. Sebagai political scientist, saya berpandangan bahwa gerakan Gibran Wapres 2 periode ini bukan saja prematur, tapi justru akan merugikan Gibran sendiri. Kenapa? Ada 5 alasan. Pertama, karena gerakan ini praktis mengfatakompli Presiden Prabowo. Format pasangan Presiden dan Wapres itu yang menentukan adalah Presiden, bukan Wakil Presiden. Teman-teman, catatan-catatan yang saya sudah secara khusus simak dengan baik apa yang disampaikan oleh Dino Patijalal. Misalnya ia katakan ya bahwa ada komando Solo ya yang mendanai, mengorkestrasi, mengkondisikan, memprogramming ya Gibran supaya ia benar-benar menjadi orang yang layak sebagai wakil presiden di periode yang kedua, mencetak sejarah. Saya membantah itu semua. Mengapa? Ya, karena ya Pak Jokowi itu menurut saya itu dibesarkan oleh demokrasi itu sendiri. Anda ya Mas Dino atau Pak Dino Patijalal, Anda boleh berpendapat berbeda, tetapi bahwa ada Jokowi yang hari ini
itu menjadi ya pusat perhatian dan sekaligus barometer dalam perpolitikan tanah air kita dengan rating yang tetap normal, wajar, banyak orang menunjukkan sikap hormat kepada Pak Jokowi, itu adalah sesuatu yang fenomenal dan itu tidak pernah ada dalam sejarah di mana presiden yang telah lengser atau telah purna tugas tetapi orang tetap menunjukkan kecintaan kepada Pak Jokowi, dan faktor bahwa orang yang berbondong-bondong datang ke Solo untuk menunjukkan rasa simpati dan hormat kepada Pak Jokowi, dan itu bukan settingan, itu tidak pernah menjadi faktor kultural yang disebutkan oleh Dino Patijalal yang memberikan pernyataan-pernyataan yang menurut saya tidak semuanya itu tepat atau benar. Jadi Komando Solo ya itu tertepis dengan semua relawan, itu tidak pernah ya, dan bahkan tidak ada yang dibayar. Semuanya itu natural, alamiah, dan semuanya itu ya memberikan fokus kepada Pak Jokowi. Semuanya itu tidak pernah by design, apalagi ada ya dana yang digelontorkan dari Solo berdasarkan Komando Solo yang dikatakan oleh Dino Patijalal. Lalu ada 5 poin teman-teman yang disampaikan oleh Dino Patijalal. Yang pertama, coba kita bedah satu-satu. Ia mengatakan kalau memang program 2 periode Presiden Prabowo itu berarti Gibran akan menjadi wapres 2 periode. Itu yang pertama katanya mempetakompli presiden. Di satu sisi mungkin benar, tetapi di sisi lain tidak ya. Jadi menurut saya deal-deal politik sejak awal itu justru bersifat natural. Mengapa? Karena Dino tidak pernah mempertimbangkan bahwa sebetulnya Pak Jokowi juga tidak menghendaki Gibran itu menjadi pendamping Pak Prabowo. Salah satu kalkulasi dari Pak Jokowi yang pada waktu itu masih menjabat sebagai presiden, kalau misalnya Prabowo kalah, itu artinya ya nama baik dan reputasi persahabatan politik seorang Jokowi dipertaruhkan dan bahkan mungkin hancur dan tidak punya hubungan baik lagi dengan Pak Prabowo yang waktu itu ya memang sangat mengharapkan dukungan Pak Jokowi untuk bisa maju menjadi calon presiden dan menjadi presiden. Ini teman-teman sekaligus memberikan fakta yang lain bahwa sebetulnya siapa yang menginginkan Gibran itu menjadi pendamping Pak Prabowo ya, yang jelas adalah Pak Prabowo sendiri, tentu dalam kalkulasi dan hitung-hitung yang sangat cermat, dan itu dibenarkan oleh Supni Dasko Ahmad sebagai ketua harian Partai Demokrat, Partai Gerindra, yang sudah memberikan pernyataan bahkan 5 kali Pak Prabowo meminta secara khusus kepada Pak Jokowi agar ya membolehkan putranya yaitu Gibran itu menjadi pendamping, itu otomatis menjadi calon presiden pendamping Prabowo Subianto. Nah, yang kedua, parpol akan berang atau parpol pasti tidak akan menginginkan bahwa kerja-kerja keras mereka itu kemudian tidak dianggap sebagai penting dalam rangka mendukung pemerintahan yang bekerja hari ini. Sekali lagi teman-teman, catatan ini harus kita juga tempatkan secara kritis. Apakah memang ya partai-partai politik itu akan berang kalau prestasi Gibran itu juga adalah prestasi partai politik itu? Apalagi kalau kita melihat ya pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Gibran itu adalah satu teamwork yang saling terikat dalam jejaring di antara mereka sebagai sebuah bagian dari kerja-kerja bersama. Sehingga kalau dikatakan bahwa partai-partai politik itu tidak menginginkan Gibran itu maju kembali sebagai pendamping Presiden Prabowo, menurut saya nanti dulu ukurannya apa. Kecuali memang Dino Patijalal memang punya jagoan yang itu adalah Ketua Umum Partai Demokrat, dalam hal ini Agus Harimurti Yudhoyono. Mungkin di situ ya kita mendapatkan penjelasan mengapa Dino sampai-sampai mengatakan bahwa partai politik itu tidak ada yang menginginkan Gibran kalau periode kedua itu hendak dipaksakan misalnya, karena itu sama artinya dengan menafikan kerja-kerja
dari mesin partai-partai politik untuk ya konstituen mereka dan pertanggungjawabkan terhadap konstituen mereka yang Itulah tadi pernyataan dari utusan partai sebelah. Ya, katanya itu akan merugikan Mas Gibran. Ya biarin aja toh. Mau mencalonkan untuk 2 periode ya boleh-boleh saja. Asal Anda itu jangan menyerang pribadi atau merendahkan lawan politik, ya enggak apa-apa. Besok mencalonkan rajaku jadi presiden itu boleh, tapi enggak usah merendah-rendahkan lawan politiknya. Ya, yang dipentingkan itu adu prestasi lah. Junjunganmu udah berprestasi apa, masyarakat mengakui atau tidak gitu. Nah, gitu, menarik hati masyarakat apa tidak. Karena yang dilihat masyarakat itu hasil yang telah dicapai dan bermanfaat untuk masyarakat. Begitu Bapak Duta Besar. Ya begitulah teman-teman. Itu dalam politik ya boleh, mau mempropaganda silahkan, asal jangan menyerang pribadi dan merendahkan lawan politik. Itu tidak bagus gitu. Oke, kita akan lanjutkan untuk video-video yang lain. Terima kasih telah mengikuti video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Jika ada kata salah dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.